Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aula dari kelas basis 2 ingin menceritakan sejarah dinasti Umayyah. Sejarah Bani Umayyah berakar dari konflik antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang kemudian menyebabkan wilayah dan umat Islam terbelah menjadi dua bagian, yaitu wilayah mayoritas yang berada di pimpinan Ali bin Abi Thalib dan wilayah Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sendiri telah menjadi gubernur Syam sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, sehingga dirasa wajar bila kemudian rakyat Syam lebih berafiliasi kepada Muawiyah dibanding kepada Ali bin Abi Thalib selaku khalifah resmi. Penyebab perselisihan mereka berdua adalah terkait dengan penetapan hukuman terhadap pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk tidak mencari pembunuh Utsman dikarenakan kondisi saat itu yang masih belum memungkinkan. Selain itu, Utsman sendiri sudah pernah berpesan kepada para sahabat untuk tidak menghunuskan pedang hanya untuk membela dirinya. Namun ternyata Muawiyah selaku keluarga Utsman tidak menerima keputusan Khalifah Ali tersebut. Maka Muawiyah menolak untuk membaiat dan mengaku Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib syahid di tangan seorang Khawarij yang bernama Abdullah bin Muljam pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, tampuk kepemimpinan khalifah diserahkan umat kepada anak beliau, Hasan bin Ali radhiyallahu an. Saat itu wilayah Islam masih terbagi dua, sebagaimana ketika Khalifah Ali menjabat. Namun demi menyatukan umat Islam, Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Pada masa Khalifah Ali, ibu kota wilayah Islam dipindahkan dari Madinah ke Kufah demi menjaga stabilitas wilayah Irak dan Syam. Maka sejak jabatan khalifah dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ibu kota wilayah Islam berpindah dari Kufah ke Syam. Dengan beralihnya kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka berakhir pula lah masa Khulafaur Rasyidin dan berganti menjadi periode dinasti Bani Umayyah. Cara pemilihan khalifah pun ikut berganti, yang mulanya penunjukan oleh umat dengan cara yang berbeda-beda berganti menjadi pewarisan kekuasaan dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. Nama Bani Umayyah berarti anak keturunan Bani Umayyah. Nama ini dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Nasab ini bertemu dengan Rasulullah SAW di kakek buyut beliau yang bernama Abdul Manaf. Dinasti ini dinamai Bani Umayyah dan bukan Bani Muawiyah dikarenakan masa para khalifahnya berbeda-beda. Namun mereka bertemu di jalur Umayyah, karena itulah disebut dengan Bani Umayyah. Jalur khalifah Bani Umayyah berasal dari dua anak Umayyah, yaitu Harb dan Abul As. Dari anak keturunan Harb melahirkan tiga khalifah Bani Umayyah periode pertama, yaitu Muawiyah I, Yazid I, dan Muawiyah II. Dari Abul As melahirkan 11 khalifah berikutnya, yaitu Marwan I, Abdul Malik, Walid I, Sulaiman, Umar, Yazid II, Hisham, Walid II, Yazid III, Ibrahim, dan Marwan II. Bani Umayyah terdiri dari dua periode, yaitu periode kekuasaan di Syam dan periode kekuasaan di Andalusia. Adapun periode kekuasaan di Andalusia akan dibahas dalam satu pembahasan khusus. Karena itu sejak awal pembahasan penyusun akan lebih mengarahkan pembahasan pada periode kekuasaan Bani Umayyah di Syam, karena pada periode inilah Bani Umayyah memegang legitimasi sah kepemimpinan untuk seluruh wilayah Islam. Periode kekuasaan Bani Umayyah di Syam juga secara garis besar kemudian terbagi menjadi dua fase, yaitu fase kepemimpinan keturunan Harb dan fase kepemimpinan keturunan Abul As. Di antara dua fase kekuasaan tersebut sempat disela atau dipisahkan oleh kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Namun karena beliau bukanlah keturunan Bani Umayyah, maka nama beliau tidak tercantum dalam deretan nama Khalifah Bani Umayyah. Abdullah bin Zubair saat itu menjadi khalifah dengan memanfaatkan kekosongan kepemimpinan Bani Umayyah pasca wafatnya Muawiyah II. Kekuasaan kemudian kembali kepada kalangan Bani Umayyah setelah Marwan bin Hakam dibaiat kepada khalifah sebagai khalifah tandingan bagi Abdullah bin Zubair. Terkait dengan sebab munculnya Abdullah bin Zubair sebagai khalifah akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya mengenai konflik Bani Umayyah dengan Abdullah bin Zubair. Gaya dan corak kepemimpinan Bani Umayyah. Corak kepemimpinan dinasti Bani Umayyah secara umum yaitu berbentuk monarki hereditis dalam hal pemilihan pemimpin, di mana khalifah dipilih oleh khalifah sebelumnya yang masih merupakan satu keluarga melalui wasiat dan penunjukan putra mahkota. Begitu seterusnya dilakukan secara turun-temurun. Berbeda dengan sistem pemilihan yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana yang berperan dalam pemilihan pemimpin adalah musyawarah dan umat. Kepemimpinan Bani Umayyah juga mengalami masa-masa kejayaan dan penurunan sebagaimana kekuasaan lain di dunia pada umumnya. Salah satu penyebab perbedaan peningkatan dan penurunan Bani Umayyah adalah gaya kepemimpinan para khalifahnya yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Bani Umayyah mengalami masa kejayaan pada masa Umar bin Abdul Aziz yang meniru gaya kepemimpinan Umar bin Khattab.
namun mengalami keruntuhan pada masa Walid bin Yazid karena sebab kebiasaan khalifah melakukan perbuatan maksiat. Konflik dengan Bani Abbas. Telah diceritakan sebelumnya bahwa awal mula gerakan Bani Abbas yaitu sejak wafatnya Bani Hashim, yang mana saat itu Khalifah Sulaiman dari Bani Umayyah dituduh telah meracuninya. Maka Abu Hashim berpesan kepada kerabatnya sesama Bani Hashim, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas untuk menuntut balas pada Bani Umayyah. Maka mulailah Muhammad bin Ali melakukan kampanye terselubung anti Bani Umayyah untuk merebut kekuasaan dari tangan Bani Umayyah. Dipilihlah Kufah dan Khurasan sebagai pusat pergerakan Bani Abbasiyah dengan dasar kebanyakan yang membenci Bani Umayyah berasal dari Kufah dan posisi Khurasan yang berbeda di ujung wilayah Islam sehingga memudahkan untuk melakukan pelarian dalam keadaan terdesak. Kampanye Bani Umayyah dimulai dengan gerakan bawah tanah. Tokoh pergerakannya melakukan perpindahan dari satu kota ke kota lain dengan alasan perdagangan dan ibadah haji. Tokoh yang mulai kampanye ini adalah Abu Ikrimah As-Siraj yang berasal dari Khurasan. Namun gerakan Abu Ikrimah terbaca oleh penguasa saat itu sehingga dia dan pengikutnya ditangkap dan dieksekusi oleh gubernur Khurasan pada tahun 107 Hijriah. Pada tahun 118 Hijriah, Gubernur Khurasan Asad bin Abdullah berhasil membongkar struktur gerakan kampanye Bani Abbasiyah dan menangkap semua orang tersebut, sehingga gerakan Bani Abbasiyah harus mengganti dan merubah struktur yang ada sebelumnya. Hingga tahun 122 Hijriah, kampanye Bani Abbasiyah berjalan dengan lambat. Ditambah lagi terjadi perlawanan bersenjata oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin terhadap Bani Umayyah, sehingga membuat Bani Umayyah berada di dalam kewaspadaan yang tinggi. Tahun 125 Hijriah, Muhammad bin Ali yang merupakan otak pergerakan Bani Abbasiyah wafat. Dia mewasiatkan kepemimpinan setelahnya kepada anaknya bernama Ibrahim. Pada tahun yang sama, Bani Umayyah sibuk dengan konflik internal pasca wafatnya Hisham bin Abdul Malik. Pada tahun 127 Hijriah, Ibrahim mengangkat Abu Muslim al-Khurasani sebagai ujung tombak kampanye Bani Abbasiyah di Khurasan. Dan pada tahun 129 Hijriah, kampanye Bani Abbasiyah mulai dilakukan secara terang-terangan dengan dipimpin oleh Abu Muslim. Gerakan Abu Muslim memancing perhatian Gubernur Khurasan saat itu dan terjadilah bentrok bersenjata antara kekuatan Bani Umayyah di wilayah Khurasan melawan wakil kekuatan Bani Abbasiyah yang dimenangkan oleh Abu Muslim. Dengan ini terbongkarlah otak gerakan kampanye tersebut yang membuat Ibrahim kemudian ditangkap dan dipenjara. Meski begitu, gerakan Abu Muslim di Khurasan tidak berhenti. Pada tahun 131 Hijriah, wilayah Khurasan berhasil ditundukkan oleh Abu Muslim selaku wakil kekuatan Bani Abbasiyah. Lalu pada tahun 132 Hijriah, Abu Muslim berhasil menaklukkan Irak. Pada tahun yang sama pula, Ibrahim wafat dalam penjara Bani Umayyah. Dia mewasiatkan kepemimpinan gerakan selanjutnya kepada saudaranya yang bernama Abdullah yang digelari As-Saffah. Pada bulan Jumadil Akhir tahun yang sama, As-Saffah berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah dalam perang Azab. Bani Umayyah di Andalusia. Setelah kalah dari Bani Abbasiyah pada perang Azab pada tahun 132 Hijriah, keturunan Bani Umayyah menjadi pelarian. Yang tertangkap di antara mereka akan terancam mendapatkan hukuman mati. Namun, ada yang berhasil lolos dari kejaran Bani Umayyah dan berpindah-pindah selama 5 tahun di wilayah Afrika Utara untuk menghindari Bani Abbasiyah, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik atau yang dikenal dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Dengan memanfaatkan bantuan dari para loyalis Bani Umayyah dan juga dukungan dari bangsa Arab keturunan Yaman, Ad-Dakhil berhasil masuk ke Andalusia dan merebut kekuasaan dari Amir Andalusia, Yusuf Al-Fihri. Maka pada bulan Zulhijjah tahun 138 Hijriah, kekuasaan Bani Umayyah kembali muncul di Andalusia melalui Abdurrahman bin Ad-Dakhil. Ketika kekuasaan Abbasiyah dipegang oleh Abu Ja'far Al-Mansur, terjadi upaya pengambil alihan Andalusia oleh Bani Abbasiyah dari tangan Bani Umayyah. Namun upaya ini digagalkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Inilah yang membuat Abu Ja'far Al-Mansur menjuluki Ad-Dakhil sebagai Sokar Quraisy yang bermakna Raja Wali Quraisy. Kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk keamiran yang dimulai sejak Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 138 Hijriah hingga masa Abdurrahman An-Nasir pada tahun 316 Hijriah. Kemudian pada akhir tahun 316 Hijriah, Abdurrahman Anas mengumumkan perubahan sistem kepemimpinan Andalusia dari keamiran menjadi kekhalifahan dengan memanfaatkan lemahnya kepemimpinan Bani Abbasiyah di Baghdad.
Sistem khalifah ini berlaku sejak 316 Hijriah hingga tahun 422 Hijriah, dan khalifah terakhirnya yaitu Hisham bin Muhammad bin Abdul Malik bin An-Nasir bin Abdurrahman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.